Hai teman-teman semua, di sini aku Naima Aziza dan Azalia Zaneta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi S1 Geografi. Di sini kami dari Australian Group membahas Kakatua dan Melaleuca. Please listen to us. Kali ini aku ingin membahas tentang zona Australian. Zona Australia dalam biogeografi mencakup Australia, Pulau Nugini, bagian timur Indonesia, serta beberapa pulau di Pasifik seperti Kepulauan Bismarck, Solomon, dan Kaledonia Baru. Wilayah ini termasuk juga Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua di Indonesia. Fauna khasnya meliputi hewan-hewan endemik seperti kanguru, koala, posum, sugar glider, burung kakatua, kasuari, dan cendrawasih. Fauna di wilayah Indonesia yang termasuk dalam zona ini seperti di Papua dan Kepulauan Maluku, menunjukkan kemiripan dengan fauna Australia. Kemudian pada tanamannya, biogeografi tanaman di zona Australian ditandai oleh tingginya tingkat endemisitas dan adaptasi ekstrem terhadap kondisi lingkungan yang keras seperti iklim kering, tanah miskin, dan kebakaran. Vegetasi khas meliputi hutan eukaliptus, semak belukar, dan padang spinifex dengan tanaman dominan seperti eukaliptus, acacia, dan melaleuca. Isolasi geografis serta variasi iklim dan geologi membentuk pola distribusi flora yang unik di kawasan ini. Baik, kali ini kita akan membahas Kakatua dan Melaleuca. Kakatua yang dikenal sebagai burung cerdas dan sosial sering memanfaatkan pohon Melaleuca sebagai tempat bersarang dan mencari makan. Sementara itu, pohon Melaleuca memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan menyerap air dan mencegah erosi. Dalam video ini, kita akan belajar tentang karakteristik kedua spesies ini, bagaimana mereka saling berinteraksi, serta dampak perubahan lingkungan terhadap kelangsungan hidup mereka. Kakatua adalah kelompok burung yang termasuk dalam Psittaciformes, dikenal karena bulu berwarna cerah, paruh yang kuat, dan kemampuan meniru suara. Morfologi dan ciri fisiknya yaitu bulu berwarna mencolok dengan kombinasi warna yang unik seperti putih, kuning, merah, dan biru. Paruh melengkung dan kuat, berguna untuk memecah biji serta merobek kulit keras buah. Ukuran tubuh bervariasi tergantung spesies, mulai dari kecil hingga yang berukuran besar. Perilaku dan kebiasaannya yang bersifat sosial dan kerap membentuk kelompok, serta komunikatif dengan menggunakan suara khas serta bahasa tubuh, dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Terlihat dari kemampuannya karena memecahkan masalah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Tempat bersarang yang dipilih seringkali adalah lubang pohon atau area yang aman dari predator. Habitat dan distribusinya ditemukan di tropis, sabana, dan daerah pesisir di berbagai wilayah dunia, terutama di Australia, Indonesia, dan Papua. Ketersediaan pohon-pohon besar dan area hijau menjadi faktor utama dalam memilih habitatnya. Ancaman dan konservasinya, perdagang ilegal dan penangkapan liar, deforestasi serta perubahan penggunaan lahan yang mengakibatkan hilangnya habitat alami. Upaya konservasi meliputi program perlindungan habitat, penangkaran, dan kampanye edukasi kepada masyarakat. Profil Melaleuca, divisi dan klasifikasinya itu seperti Melaleuca merupakan genus pohon yang semak dalam keluarga Myrtaceae yang tersebar di berbagai wilayah tropis dan subtropis. Pohon ini juga dikenal dengan sebutan pohon teh. Pada beberapa spesies, ciri fisik dan karakteristiknya seperti memiliki kulit batang yang khas, seringkali tebal dan berserat, daun sempit, dan tumbuhan berpasangan dengan aroma khas yang kadang digunakan untuk pengobatan tradisional. Bunga berwarna putih atau krem yang mekar dalam kelompok menarik berbagai serangga penyerbuk. Habitat dan peran ekologisnya tumbuh di daerah rawa, pesisir, dan hutan dengan tingkat kelembapan yang tinggi, berfungsi menyerap air dan dalam jumlah yang besar.
membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir, menjadi sumber tempat berlindung dan makan bagi berbagai satwa, termasuk kakatua. Adaptasi dan regenerasinya yaitu mampu bertahan dalam kondisi lingkungan yang ekstrim seperti banjir atau tanah yang miskin nutrisi, memiliki mekanisme regenerasi yang alami, memungkinkan perubahan dan pertumbuhan kembali setelah terjadi gangguan lingkungan. Ancaman dan upaya konservasinya yaitu deforestasi dan perusakan habitat akibat pembangunan serta kegiatan pertanian, perubahan iklim yang mengganggu siklus hidup dan pertumbuhan tanaman. Program reboisasi dan pelestarian kawasan hutan menjadi salah satu upaya konservasi yang penting. Baik, selanjutnya 5. Dampak lingkungan dan upaya konservasi. Tekanan lingkungan, deforestasi, penggundulan hutan untuk pertanian, perkotaan atau industri menyebabkan hilangnya habitat alami kedua spesies. Perubahan iklim, fluktuasi cuaca dan suhu yang ekstrem mengganggu siklus hidup dan pertumbuhan tanaman serta perilaku hewan. Aktivitas manusia, perburuan, perdagangan ilegal, dan pembangunan infrastruktur merusak habitat alami kakatua dan melaleuca. Upaya konservasi, program perlindungan, pembentukan kawasan konservasi dan taman nasional untuk melindungi habitat alami, reboisasi dan restorasi habitat, penanaman kembali pohon melaleuca dan penghijauan area kritis yang telah rusak. Pendidikan dan kesadaran masyarakat, kampanye edukasi mengenai pentingnya pelestarian keanekaragaman hayati dan peran masing-masing spesies dalam ekosistem. Penelitian dan monitoring, studi lapangan untuk memantau kondisi populasi kakatua dan regenerasi melaleuca, serta pengembangan strategi konservasi yang efektif. Kemudian, metode dan strategi pembelajaran, ceramah dan diskusi kelas. Guru atau fasilitator menjelaskan materi dan memfasilitasi diskusi mengenai interaksi ekologi serta dampak lingkungan terhadap kedua spesies. Observasi lapangan, jika memungkinkan, kunjungan ke habitat alami atau taman konservasi untuk melihat langsung kakatua dan melaleuca serta mendokumentasikan interaksi mereka. Studi kasus dan analisis data, menggunakan data populasi dan grafik terkait deforestasi, perubahan iklim, dan keberhasilan program konservasi sebagai bahan analisis kritis. Dan yang terakhir ada pula pada kegiatan interaktif, yakni pembuatan poster atau presentasi kelompok mengenai peran kakatua dan melaleuca dalam ekosistem. Dan kuis dan sesi tanya jawab untuk menguji pemahaman siswa mengenai materi yang telah dipelajari. Baik teman-teman, kita masuk kesimpulan, yakni materi ini dapat dijadikan dasar untuk berbagai kegiatan pembelajaran, baik melalui diskusi, presentasi, maupun proyek lapangan. Dengan pemahaman yang mendalam mengenai kakatua dan melaleuca, diharapkan generasi muda semakin termotivasi untuk menjaga keanekaragaman hayati dan berkontribusi pada upaya pelestarian alam. Di sini saya Naima Aziza dan teman saya Adalia Daneta pamit undur diri. Sekian, terima kasih untuk perhatiannya.